Maka daripada itu saudaraku, integritas dalam pekerjaan ini sangat penting. Maka yang harus kita tahu ciri orang yang punya integritas, yang pertama, setia pada tugas yang dipercayakan. Yang kedua, setia pada atasannya, baik salah maupun benar, tetap beri hormat yang terbaik bagi atasan. Yang terakhir, setia pada ketetapan Allah, setia pada janji firman Tuhan, setia pada apa yang Tuhan rencanakan. Saya yakin rencana Tuhan tidak pernah gagal, dan apapun yang Tuhan buat mendatangkan damai sukacita. Adalah hari ini suatu kemenangan bagi kita orang percaya. Saya sadar betapa kasih Tuhan itu sempurna dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Bapak Ibu kekasih, mari kita hari ini mau belajar tentang integritas. Nah, apa itu integritas? Integritas artinya dari bahasa yang sesungguhnya, integer artinya utuh, artinya lengkap. Yang dimaksud dengan integritas artinya sifat yang menunjukkan keutuhan, memiliki keteguhan, memancarkan kejujuran serta tanggung jawab, di mana kita senantiasa menjaga konsisten yang sungguh-sungguh kita andalkan. Ekspektasi berbagai hal yang dihasilkan, itu disebut integritas. Orang yang memiliki integritas berarti dia memiliki pribadi yang jujur. Orang yang memiliki integritas artinya orang memiliki kapasitas di atas rata-rata. Dia memiliki karakter yang kuat, dia memiliki tanggung jawab, memiliki sikap yang teguh, mempertahankan prinsip-prinsip hidup, nilai-nilai moral, bahkan di sini mutu, memiliki sifat keadaan yang utuh. Sehingga saya yakin orang yang demikian pasti memiliki potensi, kemampuan yang berwibawa dalam kejujuran. Itu disebut integritas. Tentang ucapannya, tentang tindakannya, tentang disiplin, bahkan menepati janji, konsisten dan jujur, itu merupakan satu syarat daripada yang disebut integritas. Bapak Ibu kasih, kita baca dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 15. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk mengembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Saudara-saudaraku kekasih, ada keteladanan firman Tuhan yang patut kita acungi jempol. Manakala Raja Daud sebelum menjadi raja, dia adalah orang yang memiliki integritas tinggi. Seorang yang memiliki integritas merupakan aset yang paling mahal, merupakan satu aset yang berharga bagi satu perusahaan. Jadi kalau ada perusahaan yang memiliki karyawan ataupun bawahan yang memiliki integritas, patutlah perusahaan itu memberi apresiasi yang bagus. Dan saya yakin perusahaan itu akan mengalami pelipat gandaan, diberkati selalu, memiliki dampak yang positif. Karena orang tersebut bisa dipercaya, karena orang tersebut memiliki kapasitas, dan yang jelas kapanpun orang ini bisa diandalkan. Contoh, Daud dapat dipercaya dalam semua hal, dalam semua yang dikerjakan, baik pekerjaan kecil yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Bapak Ibu kekasih saudaraku yang kami kasih, hari ini ada 3 hal berkat bagaimana ciri orang yang punya integritas. Yang pertama, di dalam 1 Samuel 17 ayat 15 tadi mengatakan bahwa Daud memiliki kesetiaan tugas yang dapat dipercaya. Bapak Ibu, Daud ini contoh orang yang memiliki sifat setia, orang yang memiliki sifat integritas yang dipertanggungjawabkan, setia pada tugas yang dipercaya. Walaupun dia di dalam pekerjaan yang senantiasa menghibur Raja Saul, ketika dia main kecapi, dia menghibur Raja Saul. Tatkala Raja Saul sedih, Daud memainkan kecapi dengan indahnya, menghibur hati yang galau, memberikan dampak yang positif. Sehingga setelah dia bekerja, setelah dia pulang menghibur Saul, dia kembali kepada tugas awalnya sebagai penggembala domba. Apakah domba-domba Daud itu banyak? Tidak, saudara.
hanya 2-3 ekor. Tetapi yang namanya Daud memiliki roh kesetiaan. Ini adalah seorang yang memiliki integritas. Orang yang memiliki integritas akan memiliki tugas yang dipercayakan kepadanya. Meskipun pekerjaannya dipandang remeh, meskipun pekerjaan itu dipandang ya hanya sepele. Tapi ingat, Daud sebagai gembala yang bertanggung jawab, Daud sebagai orang yang memiliki karisma yang luar biasa. Bahkan dia rela berkorban nyawanya untuk menyelamatkan 2-3 ekor kambing dombanya tadi. Tetapi saudaraku, orang yang memiliki kesetiaan ini tidak bisa diukur dengan hal-hal yang secara materi. Bapak Ibu kekasih, berbahagialah bagi kita, perusahaan-perusahaan atau gereja yang memiliki pekerja, memiliki hamba Tuhan, yang memiliki integritas yang baik. Saudara, hari-hari ini integritas itu jarang, lintingan, tidak banyak kita mendapatkan orang-orang yang memiliki roh kesetiaan, roh tanggung jawab. Kalau tidak percaya, tanya. Ada banyak hari-hari ini pelayanan semua dipakai dibayar, semua pakai digaji. Tapi orang yang setia itu tidak memusingkan perkara di belakangnya. Orang yang setia tidak memikirkan, enggak, aku digaji biro. Tidak. Tapi orang yang setia itu dari saat berangkat pulang sampai kembali ke tempat asalnya, dia tetap menjaga ritme, yaitu tetap TAAT, taat. Jadi banggalah Bapak Ibu kekasih, Ibu Gembala, saudara-saudaraku yang mempunyai pengerja yang memiliki integritas. Yang kedua, setelah setia pada tugas yang dipercayakan, ciri orang yang punya integritas, setia pada atasannya. Kalau tadi pertama setia pada tugasnya, yang kedua setia pada atasannya. Saudaraku, di dalam satu firman Tuhan, 1 Samuel 24 ayat 5 sampai yang ke-8, diceritakan bahwa ketika Saul mengejar-ngejar Daud untuk dibunuh dengan berbagai cara, terlalu capek, terlalu memaksakan kehendak, sehingga Saul kecapean, tertidur di goa. Nah, pada kesempatan itu, saudara, ada kesempatan Daud untuk membunuh Saul. Saudaraku, atasan bukanlah orang yang sempurna, atasan bukan orang yang selalu benar. Tetapi di sini diceritakan Saul telah banyak melakukan kesalahan. Orang yang punya integritas, dia tetap loyal walaupun Saul itu sering mengecewakan Daud. Tetapi Daud tidak pernah membalas kejahatan dan kejahatan. Bahwa dikatakan tak pernah dia menjatuhkan atasannya, tak pernah dia mencari kesempatan. Caranya ya apa ini? Atasan saya supaya celaka, tidak. Tetapi saudaraku, hal inilah yang bisa melanggar norma-norma hukum, ya, melanggar norma-norma kesusilaan. Daud punya integritas yang senantiasa memberikan peringatan. Ketika Raja Saul tertidur, dia potong punca jubahnya, dia potong pucuk jubahnya, sehingga ketika Saul terbangun, Daud dari jauh mengatakan, inilah apa saudaraku tentang jubah yang dipotongnya. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu, lalu berkatalah orang-orang kepada Daud, telah tiba hari ini yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Ingat, maka Daud bangun lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah di Daud karena ia telah memotong punca Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkanlah kiranya, Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Lalu Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu, ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Bapak Ibu kekasih, ini satu ungkapan
satu peristiwa yang sangat kita apresiasi dengan baik. Lantaran Daud tidak seperti orang-orang kebanyakan, tetapi dia tidak menjatuhkan sanksi atasnya, tapi roh pengampunan. Sehingga dalam hal ini, saudaraku, saya yakin Daud diberkati Tuhan lantaran setia kepada atasannya. Jadi, saudaraku, ciri orang yang punya integritas, yang pertama, setia pada tugas yang dipercayakan. Yang kedua, setia pada atasannya. Yang ketiga, dikatakan di dalam 2 Samuel 12 ayat 7 sampai 13, dikatakan ketika Daud bersalah, ketika Daud telah melakukan pelanggaran, lantaran apa Bapak Ibu? Nah, pada waktu tentara Israel siap untuk dihadapkan perang kepada orang-orang Filistin atau orang-orang Moab, ya, orang-orang Amalek dan yang lain-lain. Tetapi di sini Daud ini tidak mau berperang, tapi tempatkan Uria di atas segalanya, di depan sendiri, biar mati, ya. Nah, pada waktu dia berjalan di atas soto, ya, dia melihat orang mandi. Siapa orang mandi itu? Ternyata Batseba, istri Uria, ya, istri pahlawan daripada orang Israel. Tempatkan Uria di depan sendiri, biar mati, bojone tapek. Nah, ya kan, saudaraku, ini sangat-sangat tidak nyaman, sangat-sangat tidak terpuji. Nah, yang ketiga, Daud setia pada ketetapan Allah. Orang yang memiliki integritas, dia pasti memiliki kesetiaan tentang ketetapan Allah. Nah, pada waktu Daud mengalami teguran dari Nabi Nathan, dia tidak baper, dia tidak berperasaan untuk membalas, dia tidak tersinggung, dia tidak memiliki harga diri. Wah, aku rojo kok, kok bisa negur aku kon? Tidak. Tetapi di sini dikatakan ketika Daud bersalah, dia ditegur, akan tetapi dia segera merendahkan diri, dia menyesal dan bertobat, berbalik kepada Tuhan. Maka ada pujian lama mengatakan, oh baliklah pada Allah, ya, dia senang dan hatiku, karena salib dia bimbingku. Oh baliklah pada Allah. Bapak Ibu kekasih, orang yang mau berbalik pada Allah itu adalah orang yang patut diacungi jempol. Dan hari ini saya percaya Raja Daud ketika ditegur oleh Nathan, dia berbalik, dia bertobat, dia selalu berpatokan pada apa yang diperintahkan pada Tuhan. Orang yang seperti ini akan selalu dapat dipercaya. Orang yang seperti ini akan mendapat belas kasih dari Tuhan. Responnya apa? Keselamatan adalah berkat daripada Tuhan yang terbesar yang dapat kita terima dari Tuhan. Karena itu kita harus antusias, kita harus memiliki integritas dalam melayani. Integritas selalu berbuat baik pada orang lain. Integritas tetap menjaga dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Maka daripada itu saudaraku, integritas dalam pekerjaan ini sangat penting. Maka yang harus kita tahu ciri orang yang punya integritas, yang pertama, setia pada tugas yang dipercayakan. Yang kedua, setia pada atasannya, baik salah mau benar, tetap beri hormat yang terbaik bagi atasan. Yang terakhir, setia pada ketetapan Allah, setia pada janji firman Tuhan, setia pada apa yang Tuhan rencanakan. Saya yakin rencana Tuhan tidak pernah gagal, dan apapun yang Tuhan buat mendatangkan damai sukacita Allah. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, dalam gereja hari-hari ini ada banyak orang yang tidak memiliki integritas. Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang tidak memiliki integritas. Integritas dalam pelayanan, integritas dalam perkawinan, bahkan integritas dalam pertemanan kita. Seringkali orang banyak mementingkan dirinya sendiri. Lu mau ngapain buat aku? Sing penting aku ini berguna dan aku pun bisa bermanfaat dalam pribadiku. Bapak-bapak, ibu-ibu kekasih, mari kita renungkan firman Tuhan. Biarlah kau memiliki hati Bapa. Percayalah, engkau akan mendapat kasih karunia Tuhan
lantaran dalam integritas pekerjaan sabarlah hamba yang berkenan kepadanya dalam damai sukacita Allah dalam nama Yesus.